untuk bikin kelas motorik yang bertemanya teh animal, Kang. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Welcome back to my YouTube channel Selatan Berisik, semakin berisik, Semakin asik. Oke, saya kedatangan tamu juara pemuda pelopor Gen 6 Kabupaten Bandung ya. Siapa namanya? Kenalin aja sendiri. Waduh, nama saya Hafid Sidik. Hafid Sidik. Iya. Hafidnya pakai Sunda, pakai P bukan P pisan. P pisan, sudah Sunda pisan. Sunda pisan ya pokoknya nama. Oke. Kang Hafid ini dari mana? Tinggal tuh di Balena. Balena asli orang Balena. Asli pisan Balena. Asli pisan Tiborojol di dinya nya. Oh, dinya di Sepen. Oh, Sepen. Sepen lagi pakai P deh. Pokoknya nama perpean ya. Perpean ya. Oke, Kang Sidik ini Kang Hafid. Ini kan kompetisi pemuda pelopor Kabupaten Bandung ini emang niat untuk ikutan atau sebelum-sebelumnya gitu dari generasi 5, generasi 4 udah tahu ini pemuda pelopor Kabupaten Bandung? Kebetulan tidak tahu sebetulnya. Saya baru tahu tuh di Gen 6. Oh, di Gen 6. Ya, di Gen 6 lihat status dari teman di WA ditanya. Nah, dari situ karena ada beberapa ada bidang yang masuk di kegiatan sehari-hari saya disuruh untuk ikut. Oke, Pediapit namanya ya? Iya. Ini teh singkatan atau gimana Pedia tuh? Bukan singkatan, ini tuh Pedia mah jadi kayak apa ya? Ilmu sebenarnya. Pedia tuh mencari ilmu, pitnya tuh dari bisa fitness, bisa pit bugar kayak gitu. Oh, pit bugar ya. Sehat ya, mensehatkan gitu ya. Ya biar bergerak terus. Nah, betul, karena sesuai dengan slogan kita. Apa? Sehat, bergerak dan bergembira. Asoy, bergembira ya. Sehat, bergerak, bergembira. Ya, oke. Nah, ini ditujukan buat siapa aja? Anak kecil atau remaja, dewasa? Nah, untuk ini kita khusus di anak kecil. Anak kecil? Ya. Usia? Kalau untuk di kelas motoriknya itu kita dari usia 1 sampai 7 tahun. Oh, itu ada kategorinya ya? Ya. Kategori motorik atau apa? Ya. Boleh disebutin apa aja? Kita tuh ada 4 sama yang baru kelas motorik. Itu usia dari 1 sampai 6 tahun. Terus kelas sepatu roda kita dari usia 4 sampai 10 sampai 12 tahun. Terus kelas renang kita dari 3 tahun sampai dewasa. Sama yang baru body fit and shape. Itu untuk dewasa. Itu untuk kebugaran kayak fitness lagi. Oh, fitness. Iya. Enggak, kalau jumba kayak gitu masuk enggak? Waduh, jumba belum saya jumba. Oh, belum kuat jumba. Belum kuat menahan iman gitu atau gimana? Ya, menahan imin. Nah, oke. Nah, ini udah lama PDP itu? Kita itu bergerak dari 2001 sebelum Covid tuh kita udah 2001. Ya 2020 ya. Covid itu 2020 ya. 2020 awal 2020. 2001 mah saya belum lahir, Pak. 2020. 2001. Kaget gua udah ini banget ya. Udah 12 tahun. 2020 dari Covid ya. Ya, sebelum Covid kita mau launching ternyata terhantam oleh PPKM. PPKM itu termasuk ini juga ya disebutnya suhe juga ya. Baru juga bangun itu. Ya, baru bangun suhe tapi itu jadinya di kelas online ini gitu pitnya. Jadinya kita ngasih edukasi ke orang tuanya bahwa kalau motorik itu perkembangan motorik di anak tuh sangat penting. Oh, jadinya online gitu. Ya, online. Jadi edukasi aja. Ya, kita bikin kuliah WhatsApp kayak gitu berkolaborasi dengan psikolog anak, psikolog klinis anak. Itu tuh waktu itu 1 minggu yang ikut 160 orang tua. 160 orang tua. Seminggu sekali. Di 1 minggu itu 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Nah, ini persiapan buat ngikutin pemuda pelopor gimana sih? Persiapannya sebenarnya ini mendadak, Kang. Mendadak? Ya, mendadak. Ketika tahu. Berarti rezeki mendadak juga ya jadi juara 1 ya? Makanya ini juga bingung kaget saya. Ya? Bingung gitu jadinya. Karena saya tuh taunya waktu pas penutupan terakhir satu hari atau nggak tahu 2 hari penutupan terakhir. Ngedadak bikin makalah, saya kirim jam 12
kurang itu juga mepet-mepet. Oh, mepet ke hari terakhirnya. Ya. Wes mantep ini. PK besoknya diperpanjang. Berarti bener ya anu ngadadak sok enak wae. Nah, eta anu dadakan. Dadakan sok enak wae nah jadi juara 1 nah. Kaget tuh. Ruas pisan. Ya. Tapi kata juri gimana itu? Kenapa bisa menang? Karena ada lebihnya apa atau gimana? Ya, karena kan kebetulan juga kita konsen di tumbuh kembang anak, terus jarang juga, terus kita ngasih apa ya? Ini kan sangat penting sebenarnya untuk orang tua tahu, tapi kadang-kadang orang tua menghiraukan gitu perkembangan itu. Jadi kita ada edukasinya, terus kita ada sosialnya juga. Selain usaha kita sosial gitu. Jadinya subsidi silang lah Kang. Subsidi silangnya. Ini udah hampir 3 tahun ya? Iya, hampir 3 tahun. Oke, ini berapa sih juara 1? Ini cuannya. Juaranya menangnya berapa sih? Itu mas X. 2 digit. Aduh, 2. Gimana nih pas tahu menang gimana nih? Bingung nyerinya teh. Aneh atau gimana? Aneh karena wah saingannya keren-keren Kang. Di sana banyak Oh pemuda. itu dari berapa banyak? Itu waktu itu yang daftar 35 pemuda. 30. Yang lolos 32. Sama pemudi mungkin ya? Ya pemuda-pemudi. Ya, iya. Yang lolos administrasi itu 32. Dari 32 disaring jadi 12. 12. Ya, dari 12 ke 6 baru yang juaranya. Nah ini kan emang lebih ke sosialnya berarti lebih besar ya kan itu pemuda pelopor. Ya ke sosial yang berdampak terhadap Sosial. Terdampak pada masyarakat yang banyak yang lah. Unsur positif ya. Iya. Nah ini udah ngadain di mana aja? Masih di sekitaran Kabupaten Bandung atau di luar kabupaten juga sering? Kalau di luar kabupaten di Kota Bandung kita baru beberapa kali karena emang dari awal kita punya niat pengen memajukan Kabupaten Bandung. Kan? Oh iya mantap. Jadi pengen melihatkan bahwa di Kabupaten Bandung juga ada nggak hanya di Kota Bandung gitu. Sedikit gambaran gimana sih itu PDAPT aktivitasnya kalau misalkan di outdoor atau gimana sih? Ya kalau di outdoor kita ada videonya ada? Punya nggak? Aduh videonya ada. Ya ntar di slideshow di sini. Siap nanti di ini kan ya. Ya sambil dijelasin juga gimana itu. Nanti dia tinggal nunggu video sambil dijelaskan. Jadi ada beberapa kegiatan tuh khususnya kalau kita tuh di motorik kasar bukan khususnya deh emang motorik cuma ada 2 motorik kasar dan halus. Nah di dalam setiap kegiatannya kita memberikan stimulus ke anak-anak sama memberikan pengalaman baru gerak terhadap anak. Ada motorik kasarnya kayak lompat, lari, berjalan. Terus nanti motorik halusnya kayak mewarnai, terus menempelkan stiker. Jadi kan jari-jarinya yang bekerja. Nah, selain itu juga nanti anak-anak akan bersosialisasi sama teman seusianya, Kang. Karena kan sekarang juga banyak anak yang ketika ketemu orang banyak atau ketemu minder ya. Anak seumurnya teh nangisnya sieun karena si Covid itu teh. Nah gitu. Jadi itu juga jadi salah satu tempat untuk anak-anak tuh bisa bermain dengan teman seusianya. Ini juga sama dengan mencari anak tuh ada di mana ya seperti kayak kinetik, visual yang gitu? Ya itu juga bisa kan terlihat kalau misalkan kinetik sih kinestetik kan bisa terlihatnya kalau anaknya udah aktif juga udah kayak pasti gitu. kinestetik. Yang jagonya ke visual, yang ke audio, yang senangnya ke audio mendengarkan kayak gitu ya. Itu bisa juga ke situ? Itu sih kalau kita nggak terlalu khusus ke situnya Kang. Kita lebih khusus ke umumnya untuk kemampuan motorik dasar Kang. Karena juga ketika saya ngobrol sama temen yang di psikolog ternyata kemampuan motorik dasar kita tuh harus berkembang sesuai dengan fase-fasenya Kang. Oh iya fase-fasenya. Jadi kan terkadang orang tua teh senangnya amun anakna teu ngorondang teh langsung berjalan dah gitu. Ternyata kaget tuh ayah. Ayeuna mah resep Kang ningali wah cenah jago pinter anak teh cenah teu ngorondang heula jalan sudah gitu kan. Jangan lompat ya aneh geus lahir teh. Entuh atuh lahir langsung lompat atuh sieun eta dokter anu lompat. Oh gitu ya. Ya ternyata itu teh berpengaruh terhadap nantinya ke depannya. Nah makanya kita mengadakan kelas ini teh untuk ada pengulangan. Jadi ada misalkan usia 4 tahun ketika di usia
harusnya dia merangkak dia nggak merangkak. Nah disinilah ada gerakan-gerakan merangkak untuk menguatkan otot lutut, tangan kayak gitu. Tuh tangan. Terus ada yang misalkan ada yang wah sini anak kecil ini bicaranya terlambat gitu. Nah biasanya kan terlambat juga di rumahnya teh jarang diajak ngobrol. Jarang kan. diajak ngobrol kayak gitu. Ada gitu kan bisa ikutan. Ada kayak gitu bisa kan. karena kebetulan ada beberapa juga waktu itu teman-teman tuh ada yang nggak bisa, yang keterlambatan gitu ketika itu. Waktu pertemuan pertama kedua tuh emang susah pisan kan. Diam aja sendiri, gitu ya. Paling udah ketiga kali keempat kali. Nah 3 kali 4 kali baru ada dia buat bersosialisasi sama temennya. Oke, oh berarti intinya apa nih? Dari keseluruhan. Jadi Pediapit itu. PDAP itu untuk memberikan solusi untuk anak-anak yang sekarang tuh udah susah untuk bisa bermain dengan seusianya dengan senang, lepas dari gadget. Sambil melatih motoriknya juga ya. Untuk bisa kepercayaan dirinya juga dilatih kan? Ya itu kepercayaan diri pasti ini Kang. Nah ini tips nih, kasih tips buat teman-teman yang nanti mau ikutan Pemuda Pelopor Gen 7. Waduh. Kasih tips tuh. Pertama idenya harus dilaksanakan. Karena kalau misalkan berbuat ide tidak dilaksanakan itu juga ngobrol ya terus. Ngobrol wacana unggul gitu kan. Ngawangkong Ya, kongres. Ya itu terus berdampak terhadap kehidupan sosial ya kehidupan sosial ke masyarakat yang banyak kayak gitu. Terus juga apa ya? Saya bingung Kang karena siap abi juara teh. Siap badai dialihkan ke dia tuh. Siap karena nya eta mah rezekinya rezeki anak soleh teh kan ya istilahna. Oke. Gitu. Niat dari awal kan bikin ini teh hanya untuk keresahan lihat anak-anak sekitar teh ada yang jalannya teh diayun tanganna kakina diseret. Nah ketika ngelihat kayak gitu teh anak-anak teh jadinya teh percaya diri ngelihat minder kak jeung teman-temanna teh. Tuh ibu-ibunya juga suka ikutan gak? Iya kan aya bonding. Oh ada bonding. Ada jadi ada kedekatan nih. Orang tuanya ya gitu. Orang ibuna sama anaknya kan nyari atau disatuin. Oh, disatuin. Jadi bermain sama orang tua. Oh, ada. Kan kebanyakan sekarang orang tua teh sibuk dengan handphonenya. Dengan handphone dengan gadgetnya. Itu juga suatu suatu masalah menurut saya mah masalahnya itu juga ya. Oke. Jadi ada juga kelas khusus buat orang tua sama si anaknya gitu. Ya ada, kita ada temanya kayak gitu. Itu sering berapa minggu sekali kalau di acara, bikin acara atau per bulan dong? Kita tuh seminggu sekali Kang kalau untuk yang yang berbayarnya. Nah, kalau untuk yang sosialnya kita biasanya tuh 2 bulan sekali atau enggak kayak kemarin nih ketika gempa Kang di Cianjur. Nah, kita berangkat ke sana 2 kali. Yang pertama kita memberikan bantuan kayak ya perlengkapan trauma healing. Nah, yang keduanya setelah sedikit aman baru kita memberikan ya trauma healing. Jadi kita memberikan permainan-permainan motorik di sana Kang. Iya benar. Gitu. Biar ininya amun ngabrang-brangkeun nah, gitu. Jadi melupakan. Ya mete sedih wae budak. Sedih wae nya. Nah gitu. Oke, berarti cukup ini juga emang berbeda dari yang lain ya. Jarang juga sih yang konsen ke sana. Ya, gitu bener. Nanaonan capek-capek mikirin anak batur. Nah, itu anak sorangan ge acan pugu aya. Tapi gak gitu. Ya berarti ini pantas lah jadi juara 1 juga. Aduh. Ya. Gimana harapannya sudah ini mau ikutan lagi nggak yang jabarnya gitu? Mudah-mudahan Kang. Mudah-mudahan saya juga lagi menyiapkan mungkin. Tapi usahanya emang ini doang atau ada yang lain kegiatan apa? Kegiatan kebetulan saya seorang guru Kang. Oh guru di mana? Guru di SD Negeri Korpi 3 di Balena. Oh Balena, Balena. Ngajar apa? Saya ngajar olahraga. Olahraga, menyambung ini mah. ini range ya. Ya karena merahnya. Kebetulan ada ilmu sedikit dari menang kuliah lama gitu Kang. Olahraga yang baru ada nggak? Yang mana Kang? Iya misalkan sekarang tahun 2023 ada olahraga yang baru gitu apaan gitu ya. Kan dulu mah kata orang zaman orang menaon gitunya basket, poli sugana anu anyar gitu olahraga pisan nya. Ya basic pisan lah pokoknya dari situ juga kelihatan setelah Covid 2 tahun anak-anak teh nya beda gitu. Nya bedanya dina fisikna. Ya fisik dalam hal semangatna, gairahna. Gairahna jauh pisan ya. Jadi mageran teh nih kan. Eta kuota.
Nah itu nu jadi lebih semangat lagi untuk meinikan motorik tuh. Nah, itu masalahnya. Ya, masalahnya eta. Oke, nah ini target yang paling dekat ke depan mau ngadain apa nih? Paling dekat tuh setelah lebaran kemungkinan di nggak tahu minggu kedua setelah lebaran atau minggu ketiga saya teh lagi ini untuk bikin kelas motorik yang bertemanya teh animal, Kang. Animal. Jadi beberapa animal saya kerjasama dengan beberapa komunitas. Nah di situ teh kita sambil sosial, Kang, jadinya bakal dari setengah dari pesertanya kita dari kalangan anak yatim piatu. Oh, anak yatim piatu setelah lebaran ya. Ya setelah lebaran. Oh, itu kegiatannya motorik apa tadi? Motorik kasar sama halus. Oh, semuanya ya. Tapi ditemakan dengan animal, jadi animal. ada edukasinya, edukasi pengenalan hewan-hewan, Kang. Oh, bedanya itu cuma di combine ke kolaborasi dengan animal gitu nya. Di collabkeun istilahnya collabkeun. Oke, nah. Jadi gitu ya. Enggak ada lagi nih tips buat pemuda pelopor gimana tadi? Sugante itu kadinya deui, Kang. Paling tipsnya. idenya harus jadi kalian yang sebagai punya punya power yang emang kalian yang bikin idenya, kalian yang melaksanakannya, terus tekuni itu ya niatnya nating tulus ya kan. Terus emang si ide itu teh berdampak sangat luas terhadap masyarakat. Sosial. Dan itu hal yang baru, Kang, gitu. Kalau yang sudah ada mah banyak ya. Nyalain pelopor. Pelopor ya itu mah pengekor. Udah pengekor deh. Ya, jadi gitu. nurutannya gimana teh gitu. Ya, gitu. Kena ini kuat nih buat anak muda punya kuat sok. Terus naonnya kala? Sok kalem demal ka mana. Terus berkarya, terus jangan berhenti untuk membuat perubahan-perubahan yang mungkin juga itu bisa mendobrak pola pikir dari orang tua gitu, Kang. Tong sieun lah gitu. Terus saya gerakeun. Nu penting mah sehat, bergerak dan bergembira. Nah, bergerak dan bergembira we nya. Oke gitu. Nah, sekian dulu tuh ya dari Kang Hafid Sidik, juara pelopor 1 Kabupaten Bandung Gen 6 2023. Oke. Nah, gitu jangan lupa like, comment and subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik, semakin berisik Semakin asik.